Saya masih ingat tuh, mudik pertama itu saya masih ingat banget tuh, bawa uang sekitar 800.000 itu mudik pertama. Mudik kedua udah sedikit meningkat, nah karena kita merantau tuh berapa tahun ya. Mudik kedua itu kalau nggak salah hampir 3 juta. Lah mudik ketiga saya udah bawa uang itu belasan juta, plus bawa mobil pickup waktu itu. Lucu itu. Nah mudik keempat saya udah bawa uang tuh udah puluhan juta, terus udah bawa mobil Grand Livina. Nah itu sampai sekarang tuh Grand Livina yang masih saya pakai tuh. Yang paling ngenes itu ya kalau pas mudik awal-awal kan kita namanya kita kerja di Jakarta merantau, udah anggapan orang kampung itu udah banyak duit aja wis pokoknya. Itu yang paling nggak nyesek itu sebenarnya. Jadi kita tahun pertama, tahun kedua itu mudik udah dikira banyak duit. Padahal kita nggak mau press banget tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa bersama Cak Supron Channel, dan kali ini kegiatan kita mensetrika baju-baju yang akan kita bawa untuk mudik ya. Jadi setrika semua yang sering kita pakai nantinya. Dan kita akan mudik itu dari Malang ke Bojonegoro, guys. Insya Allah mudah-mudahan lancar. Nah gimana persiapan kalian semua tuh yang sekarang ada di perantauan? Saya merasakan banget tuh ketika dulu saya masih merantau di Jakarta. Wah seru banget deh pokoknya. Kamu merantau ikut saya tuh berapa tahun? Satu tahun ya. Sempet nggak ngerasain mudik? Maksudnya belum pernah kan ya? Wah serem deh. Kalau mudik itu pas di perjalanan malah. Dulu itu saya tuh sebelum punya mobil, saya kalau mudik dari Jakarta ke Malang ke Bojonegoro itu 3 bulan sebelum Lebaran, mau rencana saya mudik itu saya udah pesen tiket kereta api 3 bulan sebelumnya. Karena kalau pesannya 1 bulan kurang 1 bulan aja udah gak bakalan dapat dah pokoknya. Dan itu enak banget kalau naik kereta tuh, cepet, tepat waktu juga iya. Tapi pernah beberapa kali kesempatan saya lupa, jadi saya kehabisan tiket kereta waktu itu, dan saya harus cari agen bis malam dari Jakarta ke Bojonegoro, dan waktu itu juga habis semua. Dan aku pernah bis apa ya kalau nggak salah itu bis Haryanto apa Pahala Kencana gitu loh. Jadi karena udah habis tiketnya penuh, karena memang musim mudik, Hamin berapa kalau nggak salah, Hamin 3 waktu itu saya mudik, dan saya terpaksa beli karcis untuk kondektur yang di depan itu. Jadi kondekturnya mungkin duduknya di samping sopir, dan kursi kondektur yang kecil di samping pintu itu kursi yang saya pesan.
Alhasil saya gantian sama kondektur juga, dan itu perjalanan kalau saya ingat H-3 mau macet pol guys. Orang naik motor ya banyak banget, pokoknya waktu itu dah, sehingga yang seharusnya aku itu nyampe rumah 14 jam lah, 15 jam paling, ini sampai 24 jam lebih. Wes waktu itu ya. Jadi ini pengalaman-pengalaman unik di perantauan ketika menjelang mudik. Saya masih ingat tuh, mudik pertama itu saya masih ingat banget tuh, bawa uang sekitar 800.000. Itu mudik pertama. Mudik kedua udah sedikit meningkat, karena kita merantau tuh berapa tahun. Mudik kedua itu kalau nggak salah hampir 3 juta. Lah mudik ketiga saya udah bawa uang itu belasan juta, plus bawa mobil pickup waktu itu, lucu itu. Nah mudik keempat saya udah bawa uang tuh udah puluhan juta, terus udah bawa mobil Grand Livina. Nah itu sampai sekarang tuh Grand Livina yang masih saya pakai. Jadi perjalanan mudik saya itu variasi banget dah. Mudik pertama itu masih naik kereta atau bis, mudik kedua bis, mudik ketiga itu saya beli Grand Max, mobil bak, mudik keempatnya saya udah bawa mobil Livina yang kita pakai itu kalau mudik itu pokoknya nggak tahu ya, ya tradisi aja sih ajan masuk gak mudik itu ya gak apa-apa, tapi kan ini sehari, apalagi masih banyak saudara di kampung gitu. Yang paling ngenes itu ya kalau pas mudik awal-awal kan kita namanya kita kerja di Jakarta merantau ya, udah anggapan orang kampung itu udah banyak duit aja wis pokoknya. Itu yang paling nggak nyesek itu sebenarnya. Jadi kita tahun pertama tahun kedua itu mudik udah dikira banyak duit, padahal kita nggak mau press banget tuh. Tapi alhamdulillah wis berjalannya waktu udah ngerasain kerja yang agak cukup saya anggap nyaman lah ya, sehingga kesampaian semua, misalnya ponakan, adik-adik, orang tua, apa semua jadi enak. Itu kalau kita mudik. Nah tahun ini setahun lebih ya saya ini nganggur, setahun lebih ya asal bisa mudik aja. Cuman mudiknya sekarang dari Malang ke Bojonegoro, bukan dari Jakarta. Asal mudik aja udah, pokoknya pulang kampung, sholat id, terbalik lagi ke Malang. Nah dan saya berharap tahun ini, lebaran ini, setelahnya dan seterusnya, pekerjaanku itu bisa seperti dulu lagi gitu, jadi gampang cari duit, enak. Karena ya walaupun apa istilah kata apa namanya, tidak semuanya butuh gimana sih, uang bukan segalanya ya, tapi segalanya butuh uang. Ya intinya duit itu ya penting-penting juga, jangan sampai kita meremehkan duit, itu gak penting, karena apa aja sekarang butuh duit. Makanya saya berharap nih habis lebaran ini pekerjaanku, bisnisku jalan kembali seperti itu. Kita mau bawa berapa baju tuh? Iya gak usah banyak-banyak, cekaan. Kita kira-kira bawa oleh-oleh apa ya? Tugu Malang itu pasti, terus apaan?
Pokoknya makanan-makanan khas Malang tuh ada tugu Malang, kemudian keripik tempe, keripiknya cassava. Oh, harus pesan dulu kali ya, cassava ini ono apa gak barangnya, Rek? Ntar. Nah ya. Jadi seperti itu guys. Nah, gimana kalian semua yang nonton video saya yang merantau, persiapan mudiknya gimana? Semoga lancar semua, nyampe kampung halaman selamat, sehat, itu. Ya begitu pernak-pernik mudik ini loh guys, jam 11 kurang seperempat. Terima kasih buat teman-teman semua sudah mendengarkan kegabutan kita. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.